Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan mata kuliah usul fikih yang akan masuk kepada materi sumber hukum Islam. Yang lebih spesifiknya untuk saat ini kita akan membahas sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Sebelum masuk ke sana, pembahasan sumber hukum Islam yang berupa Al-Quran dan Sunnah, kita akan bahas dulu tentang dalil. Apa itu dalil? Di sini kita lihat secara etimologi atau secara bahasa. Dalil itu adalah adal, yaitu sesuatu yang menunjuki pada sesuatu, hal yang menunjuki pada sesuatu, baik hal itu berupa indrawi maupun maknawi, hal yang baik maupun yang buruk. Itu makna dari dalil secara bahasa. Kalau secara terminologi atau secara istilah, dalil itu bermakna segala yang dijadikan landasan sebuah hukum syar'i. Hukum syar'inya di sini dispesifikkan hukum syar'i amali. Beberapa waktu lalu kita sudah bahas bahwa hukum syar'i atau hukum syariat itu ada tiga. Ada yang i'tiqadi, lebih kepada akidah. Kemudian ada yang amali, ini lebih kepada fikih. Kemudian ada yang khuluqi, kepada akhlak. Nah, sedangkan dalil di sini adalah segala yang dijadikan landasan sebuah hukum syar'i yang amali dalam melalui metode yang benar, baik sifatnya pasti maupun dugaan. Jadi dalil ini sifatnya ada yang pasti atau yang qat'i, atau yang zonni atau yang berupa dugaan spekulatif. Nah, kemudian di sini kita akan menemukan biasanya dalam pembahasan dalil-dalil nanti ada istilah-istilah adillatul ahkam atau dalil-dalil hukum, atau usulul ahkam atau pokok-pokok hukum, atau masadir tasyri'iyah, sumber-sumber syariat. Ini adalah satu istilah yang sering digunakan dalam usul fikih untuk menamai atau untuk membuat tema yang terkait dengan dalil. Bisa adillatul ahkam atau usulul ahkam atau masadir tasyri'iyah. Baik, kita lanjutkan pengertian dalil secara etimologi dan secara terminologi. Saat ini kita masuk ke definisi, ke klasifikasi dalil. Ulama membagi dalil itu menjadi dua. Yang pertama dalil munsyi. Ini tulisan Arabnya seperti ini, munsyiun, yaitu dalil pokok yang keberadaannya tidak memerlukan dalil lain. Artinya dalil yang tumbuh sendiri secara bahasa. Kalau secara bahasa seperti itu. Kalau secara istilah, dalil pokok yang keberadaannya itu tidak memerlukan dalil lain. Yang masuk dalam kategori dalil munsyi ini adalah Al-Quran sendiri, juga hadis. Pengertian ini lebih merujuk kepada makna sumber atau masdar, masadir jamaknya. Nah, untuk membandingkannya dengan klasifikasi dalil yang berikutnya, yaitu dalil muzhir. Dalil muzhir ini adalah dalil yang menyingkap. Kalau secara istilah kan artinya menyingkap. Zaharo, azharo, yuzhiru, muzhir, yang menyingkap. Yang disingkap apa? Dalil yang menyingkap yang keberadaannya diakui karena ada isyarat dari dalil munsyi tentang penggunaannya. Nah, jadi dia ini bukan dalil naqli atau bukan dalil yang berupa teks Al-Quran maupun hadis, namun dia dalilnya lebih kepada pemikiran atau pendapat-pendapat. Namun itu ketika ditarik kepada Al-Quran dan hadis tetap ada isyarat penggunaannya dalam Al-Quran dan hadis. Itu yang disebut dalil muzhir. Artinya dia tidak berdasarkan Al-Quran, juga tidak berdasarkan hadis, namun ketika ditarik ada landasannya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada rujukannya, tetap ada rujukannya meskipun tidak secara eksplisit, tapi tetap ada dalilnya. Karena bagaimanapun sumber-sumber hukum Islam selain Al-Quran dan hadis banyak sekali. Nah, yang selain Al-Quran dan hadis itu juga tetap nanti merujuknya tetap masih dalam koridor pemahaman Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian dalil muzhir ini juga disebut dengan metode ijtihad. Yang muncul dalam dalil-dalil muzhir ini mungkin kita sering dengar ada qiyas, ijma', istihsan, maslahah mursalah,
istishab, sadduz zari'ah, syar'u man qablana, madhab sahabi, urf. Nah, ini diantaranya yang paling sering diungkap dalam kajian usul fikih, dalil-dalil muzhir atau yang juga disebut dengan metode ijtihad. Catatannya di sini, semua dalil munsyi tadi adalah Al-Quran dan hadis, serta dua dalil muzhir. Yang pertama, dalil muzhir ada qiyas dan ijma, disepakati oleh ulama mazhab. Maksudnya apa? Maksudnya ulama mazhab yang 4 ya. Ulama, kalau kita bicara tentang ulama mazhab di sini berarti ulama mazhab yang diakui, yang muktabar, ada 4 mazhab. Yang pertama urutannya mazhab Hanafi, kemudian mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, lalu mazhab Hambali, urutannya seperti itu. Nah, semua ulama mazhab ini mengakui bahwa dalil munsyi Al-Quran dan hadis, juga dalil muzhir yang 2 awal, qiyas dan ijma, ini disepakati oleh mereka. Sedangkan dalil-dalil lainnya, dalil muzhir lainnya, itu masih jadi perdebatan. Maksudnya begini, bisa jadi istihsan ini tidak dipakai oleh mazhab Syafi'i, namun di mazhab Maliki dipakai. Bisa jadi syar'u man qablana ini dipakai di mazhab Hambali, namun di dalam mazhab Syafi'i tidak dipakai. Jadi berbeda-beda. Akan tetapi kalau Al-Quran, hadis, kemudian ijma, qiyas, ini dipakai semua atau disepakati semua oleh keempat ulama mazhab. Selanjutnya, ternyata yang disepakati oleh ulama-ulama mazhab tadi, yang 4 tadi, tentang Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas sebagai urutan dalil syar'i yang amali tentunya, berangkat dari firman Allah surat An-Nisa ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Jadi perintah Allah, taatlah kepada Allah, kemudian taat juga kepada Rasulnya. Nah, ini yang dimaksud dengan Al-Quran. Allah ini dalam arti Al-Quran wujudnya. Lalu yang wujudnya kalau menaati Rasul, artinya kita harus menaati sunnah. Nah, kemudian setelah itu wa ulil amri minkum, dan juga taati ulil amri di antara kalian. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in, nah, apabila ada perdebatan pendapat atau apabila kamu nanti berlainan pendapat tentang sesuatu, fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan lagi kepada Al-Quran dan juga kepada hadis. Nah, ini yang dimaksud dengan qiyas. Jadi tidak ada dalil-dalilnya, namun itu ada masalah baru, bagaimana cara memutusinya, kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Farudduhu, kembalikanlah masalah itu kepada ilallah, kepada Allah, artinya kembali lagi kepada Al-Quran, war Rasul, dan juga kembali lagi kepada hadis. Maksudnya di sini ulama mengatakan ini yang disebut dengan dalil melaksanakan qiyas atau menganalogikan hukum sebuah permasalahan dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kalau kita tidak mengembalikan hal ini semua bagaimana kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran, ya nggak ada masalah. Jadi ini hanya dikatakan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi kalau kita tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian, ya kita tidak perlu kembali kepada Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Nah, ini artinya sindiran Allah bahwasanya kalau kita memang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya kita harus mengikuti 4 jalur ini. Yang pertama, taat kepada Allah, taat kepada sunnah, taat kepada Allah berupa Al-Quran, menaati Al-Quran, taat kepada Rasul, menaati sunnah, kemudian menaati ulil amri, kemudian qiyas. Nah, kalau terkait dengan menaati ulil amri ini nanti banyak tafsirnya. Yang jelas ulil amri ada 2 macam. Ada ulil amri ad-dini, pemerintah yang bersifat agama, ulama-ulama.
atau mufti ya, kalau di daerah yang negara-negara Islam ada muftinya, ada ulil amri ad-dunyawi, pemerintah negara. Pembahasannya ada pembahasan tersendiri tentang ini. Namun di sini kita bisa melihat ketika Allah mengatakan ulil amri, langsung dia pakai, tidak ada kata ati'u. Kalau yang awalnya ati'ullaha, ati'ur rasul, nah mestinya kalau biar sama wa ati'u ulil amri, tapi di sini tidak ada redaksi ati'u ulil amri, langsung huruf athof, huruf kesambung wa ulil amri. Artinya apa? Ada ulama yang menafsirkan mengapa di sini tidak ada ati'u juga. Artinya kalau kita ingin menaati ulil amri, pastikan bahwa ulil amrinya ini adalah ulil amri yang sudah menaati Allah dan juga sudah menaati Rasul, baru kita ati'u ulil amri. Nah, selagi pemerintah, meskipun pemerintahan kita pemerintah negara non muslim, artinya pemerintahan kita berada di negara yang bukan negara berasaskan Islam, selagi pemerintahan kita tetap taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tetap melaksanakan puasa, tetap sholat 5 waktu, nah, berarti insya Allah kita masih dianggap menaati ulil amri yang sesuai dengan koridor ini. Baik. Nah, selanjutnya ada landasan tentang terkait dengan bagaimana penerapan urutan-urutan dalil syar'i tadi, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini ada dari hadis riwayat Abu Daud tentang seorang sahabat yang dilakukan dites dulu oleh Rasul sebelum diutus menjadi pemimpin di daerah Yaman. Karena saat itu Rasul mengutus beberapa sahabat-sahabat ketika Islam sudah luas. Masih pada zaman Rasul, Islam juga sudah mengalami perluasan. Rasul mengutus sahabat-sahabat untuk menjadi pemimpin di sana, amir bahasanya, atau gubernur. Yang diutus kalau yang di daerah Yaman adalah Mu'adz. Di sini Mu'adz dilakukan proper test dulu oleh Nabi kepada beliau, Mu'adz. Dari Al-Baghawi, dari Mu'adz bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'atsahu ilal Yaman, ketika Rasul mengutusnya ke daerah Yaman, Rasul berkata, ya Mu'adz, kaifa taqdi idza arada laka qada'an, atau kaifa taqdi idza urida laka qada'un. Mu'adz, bagaimana engkau menghukumi jika ada sebuah permasalahan dihadapkan kepadamu? Mu'adz menjawab dengan cepat dan lantang, qala aqdi bi kitabillah, saya akan menghukuminya dengan kitabullah. Artinya menyelesaikan permasalahan itu dengan melihat kepada Al-Quran. Nah, kemudian Rasul bertanya lagi, qala fa illam tajid fi kitabillah, kalau tidak ada dalam kitabullah, gimana cara menghukumi permasalahan itu? Mu'adz spontan menjawab, qala bi sunnati rasulih, nah, aku akan menghukumnya dengan sunnah Rasulnya, dengan hadis engkau ya Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi, Mu'adz, fa illam tajid fi sunnati rasulillah, maksudnya bagaimana cara menghukuminya jika itu juga tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Rasulillah atau dalam hadis? Qala, lalu Mu'adz menjawab, ajtahidu ra'yi wala alu, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya, wala alu ayla aqsiru fi ijtihadi, artinya saya akan berijtihad dan sungguh-sungguh melakukan ijtihad itu, tidak menyepelekannya. Nah, jadi lalu Rasul qala daraba Rasulullah ala sadrihi, Rasul menepuk-nepuk dada Mu'adz tadi, qala, Rasul bersabda, alhamdulillahillazi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Alhamdulillah kepada Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusannya Rasulullah dan utusan Allah terhadap sesuatu yang disukai oleh Rasulnya. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwasanya ketika Mu'adz ditanya ada permasalahan, kamu nanti menghukumi dengan apa? Al-Quran, aqdi bi kitabillah, kata Mu'adz. Kemudian ketika ditanya lagi, kalau nggak ada dalam Al-Quran, masalah itu cara penyelesaiannya bagaimana? Aqdi bi sunnati Rasulillah, saya akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah. Kemudian kalau tidak ada juga dalam sunnahnya,
Sudah Al-Quran nggak ada di As-Sunnah nggak ketemu, bagaimana caramu? Ajtahidu ro'yi wala alu, saya akan beristihad. Nah, jadi istihad ini urutannya ketiga. Istihad ini nanti kan bisa, kalau dia di model pemerintahan ya jadi ijma nanti. Karena kan ketika pemerintah melakukan penetapan hukum, biasanya pasti ya meskipun beliau memikirkan atau berijtihad juga, tetapi beliau biasa memanggil tokoh-tokoh agama. Di saat itu akhirnya dilakukan ijma di sana. Kemudian qiyas urutannya, jadi kalau yang berijtihad ini nanti hasilnya ijma juga dan qiyas juga. Oke, ini landasan urutan syar'i tadi. Urutan dari syar'i ada Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang hukum Islam yang menjadi dalil munsyi atau dalil yang tidak butuh dalil lain sebagai pendukungnya. Ad-dalilul awal Al-Quranul Karim. Dalil yang pertama atau sumber hukum yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Pengertian Al-Quran di sini, saya rasa kalau dulu pernah ikut mata kuliah ilmu Al-Quran, ini sudah dibahas secara rinci dari qara'a, yang mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan juga kata qira'ah artinya menghimpun huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qira'ah, yaitu masdar atau infinitif dari kata qara'a, qira'atan, Quran, sebagaimana firman Allah. Ini Quran yang diarti mengumpulkan atau membacakan. Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itulah bacaan Al-Quran tersebut. Ini pengertian Al-Quran secara bahasa. Kalau secara istilah, ya ini juga sudah dibahas dalam mata kuliah Ulumul Quran. Huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktubu bil masahifi al-manqulu bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kalamullah yang sifatnya mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis di mushaf, diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir ini apa kemarin? Yang meriwayatkan adalah sekelompok orang yang banyak. Kalau Al-Quran berarti di sini yang meriwayatkan pertama adalah dari Rasul kepada sahabat-sahabat yang jumlahnya banyak, dan nanti diriwayatkan juga oleh tabi'in yang jumlahnya banyak lagi, yang tidak mungkin la yahtamilul kadzib, ya, yang tidak mungkin ada kedustaan nanti dalam periwayatannya itu. Dan juga Al-Quran di sini al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya juga dinilai ibadah. Yaitu definisi Al-Quran yang dulu sudah pernah dibahas tuntas di mata kuliah Ulumul Quran. Kemudian kita akan melihat ragam hukumnya dalam Al-Quran. Ya, seperti pertemuan di awal, bahwasanya syariat Allah itu terbagi menjadi tiga. Ada i'tiqadiyah, ahkam i'tiqadiyah. Kalau di sini kita bisa lihat ahkamun i'tiqadiyah. Lalu yang kedua ahkamun khuluqiyah. Yang ketiga ahkamun amaliyah. Kita lihat yang dua pertama, di sini juga dikatakan sebagai ayat-ayat non fikih, karena tidak berbicara tentang penetapan halal dan haram, atau non hukum ya. Kalau bahasanya dikatakan non hukum, sebetulnya ini hanya non fikih, karena yang non hukum pun seperti i'tiqadiyah, keyakinan juga masuk dalam hukum. Ahkam, ulama mau mengatakannya ahkam. Akhlak juga dikatakan sebagai ahkam. Jadi saya lebih suka di sini mengatakan ayat-ayat non fikih daripada non hukum ya, meskipun dia mengatakan ayat hukum itu hanya yang amaliyah saja, yang fikih saja, yang lain tidak. Padahal kalau menurut buku aslinya ahkam i'tiqadiyah ini juga kan termasuk hukum, cuma ranahnya nanti apa. I'tiqadiyah itu adalah tata'allaq bima yajibu 'alal mukallaf i'tiqadu fillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya, lebih kepada memahami rukun iman. Ini ahkam i'tiqadiyah. Ya, banyak contoh-contohnya.
semua yang terkait dengan malaikat, yang terkait dengan alam semesta, keadaan penciptaan hari kiamat dan sebagainya. Itu banyak sekali dalam Al-Quran, ini masuk dalam kategori ahkam i'tiqadiyah. Justru yang mendominasi itu ahkam i'tiqadiyah dan ahkam khuluqiyah. Yang kedua khuluqiyah tadi, ahkamun khuluqiyah tata'allaq bima yajibu alal mukallaf ayatahalla bihi minal fadhail wa ayatakhalla anhu minar radhail. Jadi hukum khuluqiyah atau akhlak ini adalah hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang wajib bagi mukallaf, ya, semua yang sudah akil balik disebut dengan mukallaf. Wajibnya berupa apa? Berupa menghiasi diri dari perbuatan-perbuatan fadhail yang penuh dengan keutamaan. Maksudnya penuh dengan keutamaan amal-amal. Wa ayatakhala anhu minar radhail, dan harus mengosongkan dirinya dari perkara-perkara radhail tercela atau perkara yang buruk. Itu ahkam i'tiqadiyah, ahkam khuluqiyah ini paling banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yang 6236 jumlahnya ayat. Namun yang perlu kita ketahui, yang ketiga ini ahkam amaliyah, disebut dengan ayat fikih. Ayat-ayat fikih atau hukum-hukum fikih, ulama mengatakan ya paling hanya sekitar 300-an ayat yang berbicara tentang itu. Ahkam amaliyah tata'alaq bima yasduru anil mukallaf, berhubungan dengan sumber-sumber yang dijadikan landasan para mukallaf atau orang yang sudah balik, min aqwalin wa af'alin wa uqudin wa tasarrufatin. Sumber-sumber itu akan bicara tentang sumber-sumber yang kaitannya dengan ucapan yang membatalkan wudu atau tidak, ucapan-ucapan yang berbicara tentang salat itu harus zahar atau tidak, ini kan lebih ke amaliyah. Wa af'alun, ya gerakan-gerakan dalam ibadah. Wa uqudun, transaksi, ya ikatan-ikatan perjanjian jual beli, perjanjian kerjasama dan sebagainya. Wa tasarrufat, dan juga ahkam amaliyah ini berbicara tentang pentasarrufan harta. Pentasarrufan harta bisa berupa zakat, bisa berupa infak, juga bisa berupa sedekah. Ini masuk dalam ahkam amaliyah. Oleh karena itu ada ulama yang mengupas dari semua sumbernya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama al-ibadat, yang kedua al-muamalat. Di hukum-hukum amaliyah ini ada yang untuk ibadah saja, ada yang untuk muamalat saja. Wa hadza huwa fiqhul Qur'an wa huwa al-maqsud al-wusul ilaihi bi ilmi usulil fiqh. Ini yang juga disebut dengan fikih Quran, atau juga disebut dengan bi ilmi usulil fiqh, ilmu usul fikih yang akan mengatakan tentang macam-macam hukum ini. Ada seorang ulama yang terkenal pada masanya, baru meninggal sekitar 3 atau 2 tahun lalu, namanya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau punya meringkas ayat, ulama dari Syria ini. Beliau meringkas ayat tentang tafsir ayatul ahkam, tafsiru ayatil ahkam minal Quran. Beliau mengatakan bahwa dari seluruh Al-Quran itu ada 70 tema. Juz 1 ada 40 tema yang terkaitan dengan ayat hukum atau ayat fikih khususnya. Lalu juz 2 nya itu ada 30 tema yang berkaitan dengan ayat fikih khususnya. Nah, itu ragam hukum. Dan di sini jumlah ragam hukum yang ayat-ayat ahkam atau ahkam amaliyah atau ayat-ayat fikih ini hanya sedikit sekali. Dari 6236 ayat, ulama menemukan sekitar 300 sampai 400 ayat. Jadi hanya sekitar 5%-nya lah dari jumlah total keseluruhan ayat. Jadi kalau kita ingin menghadapi hidup ini selalu ngotot di dalam masalah ahkam fikih atau ahkam amaliyah tanpa mengedepankan akhlak, tanpa mengedepankan keyakinan, ya itu berarti ada masalah dengan keimanan kita. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang ketika membicarakan tentang Al-Quran, ya sebetulnya Al-Quran yang dijadikan sebagai sumber ini banyak sekali teori-teori yang perlu dibahas. Cuma ini sebetulnya sudah pernah dibahas kalau dalam mata kuliah Ulumul Quran. Namun di sini saya akan mengungkap saja Al-Quran dan hadis yang dianggap sebagai sumber hukum itu seperti apa. Karena kan sebetulnya nanti ada teks-teks Al-Quran yang tidak bisa dijadikan sumber hukum dan sebagainya, kan kontekstual. Apakah itu pernah terjadi? Ya ternyata sejarah mengatakan pernah terjadi, ada perubahan-perubahan itu.
Teori qat'i dan zonni dalam teks Al-Quran di sini dijelaskan. An-nassu al-qat'iyud dalalah. Pertama adalah teks yang definitif teks. Teks Al-Quran tentu juga di dalamnya ada hadis yang mengandung pengertian tunggal, tidak dapat dipahami dengan makna lainnya. Nah, ini saya tidak akan membahas fikihnya secara detail, tapi lebih kepada usul fikihnya saja, tentang bahwa tidak semua ayat Al-Quran itu sifatnya qat'i bisa digunakan tanpa perlu penafsiran. Namun juga nanti ada yang zonni yang bisa digunakan setelah mengalami penafsiran tertentu. Nah, untuk kajian usul fikih ini kita bahas tentang qat'i dan zonni saja dalam teks Al-Quran, karena ini kaitannya dengan kalau dalam usul fikih kan dikatakan bahwa Al-Quran itu sebagai sumber untuk yang dijadikan oleh ulama untuk metode memahamkan fikih. Nah, oleh karena itu, jadi meskipun sebagai sumber tidak serta-merta semuanya bisa dipakai, karena bisa jadi ada yang pemakaiannya itu tidak membutuhkan penafsiran, namun ada juga yang pemakaiannya zonni, ada yang butuh penafsiran. Contoh yang tidak ada penafsiran atau definitif teks Al-Nas al-Qat'iyud dalalah. Al-Quran yang tidak dapat dipahami dengan makna lainnya, maknanya hanya satu-satunya ini. Misal, walakum a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagimu para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika memang mereka tidak punya anak. Jadi begitu. Jadi di sini tidak ada lagi tawaran terkait dengan jumlah pembagian ini. Pokoknya ya biasanya lebih banyak laki-lakinya. Di sini ada suami yang ditinggal mati istrinya, kemudian istrinya itu kebetulan kaya, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu itu boleh diambil. Namun jika mereka tidak mempunyai anak, ya kalau mereka mempunyai anak ya jangan dilakukan hal ini. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Karena nanti kalau mereka mempunyai anak, bagiannya bukan seperdua namun seperempat. Tentu ada beda lagi. Atau contoh yang ini yang qat'iyud dalalah, wazaniatu wazani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap seorang dari keduanya 100 kali dera atau 100 kali cambukan. Ini sudah jelas angka-angka yang seperti ini disebut dengan definitif teks atau qat'iyud dalalah. Kemudian ada juga yang masuk dalam kategori zanniyud dalalah, spekulatif teks. An-nas az-zanniyud dalalah. Kalau yang seperti ini teks Al-Quran ya, juga hadis termasuk di dalamnya yang mengandung pengertian lebih dari satu, jadi memungkinkan untuk ditakwil dan dapat diijtihadi oleh mujtahid. Nah, di sini Al-Quran yang zanniyud dalalah ini yang memungkinkan terjadinya perbedaan-perbedaan mazhab dan sebagainya. Ada yang mengatakan kalau semua Al-Quran itu zanniyud dalalah, jadi ada kemungkinan semua hukum-hukum, sumber-sumber hukum yang dari Al-Quran karena dikatakan zanniyud dalalah, pasti kemungkinan tafsirnya nanti berbeda-beda, parsial. Contoh yang seperti ini misalnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, surat Al-Baqarah 228. Wal mutallaqatu, wanita-wanita yang ditalak yatarabbasna bi anfusihinna, hendaklah ia menahan dirinya atau menunggu dalam masa iddah, itu yang disebut dengan masa iddah. Berapa lama masa tunggunya bagi wanita yang ditalak dan dia masih ada haid, ini tentunya karena nanti berbeda-beda hukumnya. Yang ada haid, yang masih ada haid itu salah satu quru, nanti yang menopause yang tidak ada haid lagi ada 3 bulan. Kemudian nanti ada yang sedang hamil, nanti masa iddahnya sampai melahirkan dan seterusnya. Itu beda-beda, fikihnya panjang kalau itu. Fokus saya adalah kepada bahwa teks Al-Quran itu ada yang spekulatif teks, artinya kebenarannya masih zonni.
masih bisa banyak tafsir lain. Jadi satu ulama atau satu mazhab dengan mazhab lainnya bisa berbeda. Contoh, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru, wanita yang ditalak hendaklah dia menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Di sini tidak saya artikan karena artinya satu sama lain saling bertolak belakang. Yang satunya orang haid itu dia mempunyai masa quru, artinya masa suci haid, atau ada juga yang mengatakan quru itu diartikan masa haid. Jadi ada perbedaan di sana yang disebut dengan zunniyud dalalah yang seperti ini. Perbedaan itu tentu masing-masing ulama punya dalil-dalil sendiri, nggak sembarangan berbeda. Misalnya saja kalau yang kita kenal ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, itu mereka mengatakan salah satu quru di sini ada 3 kali suci berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah, Aisyah itu pernah bertanya kepada ibu-ibu yang lain, hal tadruna al-aqra, apakah kalian semua tahu apa itu makna al-aqra? Al-aqra'u huwa al-athhar. Ya, al-aqra' itu tahu tetesan-tetesan itu adalah athhar. Al-aqra' itu adalah athhar. Nah, sedangkan ini bagi Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan bahwa salah satu quru itu artinya suci, 3 masa suci. Namun bagi ulama Hanafi dan Hambali, beliau mengatakan bahwasanya quru di sini bermakna masa haid, berdasarkan hadis Fatimah bin Abi Hubaysh bahwasanya Rasul pernah memerintahkan beliau untuk da'i as-shalah yauma aqra'ika, tinggalkanlah salat pada saat hari-hari haidmu. Jadi itu perbedaannya. Ada Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan salah satu quru ini dengan 3 kali masa suci. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan salah satu quru ini berdasarkan 3 kali masa haid. Itu berbeda-beda. Baik, yang berikutnya dalil as-sunnah. Dalil atau sumber hukum Islam yang kedua adalah as-sunnah. Kita bisa lihat di sini, kalau pengertiannya jelas sudah kita pahami dulu pada mata kuliah ulumul hadis. As-sunnah fil istilah asy-syar'i huwa ma sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah yang berupa ucapan, aw fi'lin atau perbuatan, aw taqririn ataupun ketetapan. Itu yang disebut dengan sunnah. Jadi perbuatan Rasulullah yang ada, perkataan beliau ada, perbuatan beliau ada ketetapan beliau juga ada. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua qaul au fi'lun au taqrirun itu berangkat dari hal-hal yang memang semuanya jadi sunnah, menjadi tasyri' atau sumber syariat. Tidak. Karena ada perbuatan-perbuatan Rasul yang tidak bisa dijadikan semena-mena sebagai sumber syariat. Misalnya, satu adalah perbuatan Rasul yang berupa aktivitas atau perbuatan alamiah manusiawi, kecuali memang jika ada dalil yang menunjukkan sunnahnya tersebut. Misalnya, Rasul itu kalau makan menggunakan tangan dengan 3 jari. Ini kan aktivitas Rasul biasa dengan 3 jari. Jadi untuk sunnah Rasul kita harus makan dengan 3 jari juga misalnya. Nah, itu kan kalau mau meniru yang seperti itu ya agak amat sulit, apalagi di Indonesia, di daerah Jogja itu banyak bakmi Jowo, bakmi godok. Itu kalau menggunakan tangan 3 jari dengan alasan ittiba li Rasulillah, yaitu tangannya akan melonyos semua tangan itu. Jadi itu aktivitas Rasul yang tidak bisa dijadikan tasyri', sumber tasyri', ya. Namun biasanya aktivitas Rasul meskipun tidak bisa dijadikan sumber syariat, itu banyak sekali hikmahnya. Misalnya bagaimana tata cara atau waktu tidurnya Rasul itu kapan. Itu kan tidak dijadikan sumber tasyri', tapi kalau ingin dilaksanakan, ya insya Allah banyak hikmahnya juga. Misalnya saya punya data kalau Rasul itu aktivitas tidurnya sehari semalam 24 jam itu 3 waktu. Yang pertama adalah
sekitar ya 15 sampai 10 menit menjelang subuh. Menjelang subuh itu. Tapi Rasul kan tengah malam sudah bangun dulu, bangun tahajud sampai menjelang subuh. Menjelang subuh masa-masa tarhim ya kalau di Indonesia itu 15 menit itu beliau tidur. Yang sebelumnya tengah malam bangun sholat sampai lama-lamahan. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa hatta tawarramat qadamahu, sampai kedua telapak kakinya ini membengkak. Jadi sholatnya memang dari tengah malam sampai menjelang subuh. Jadi menjelang subuh sekitar 15 sampai 10 menit sebelum waktu subuh beliau tidur. Lalu tidur yang kedua kapan? Tidur yang kedua adalah qailulah istilahnya. Jadi bisa jam 11 sampai menjelang setengah 12 itu, atau bisa ya setelah zuhur sampai ya pokoknya sebentar lah, setelah zuhur sampai setengah jam atau 15 menit itu, sebentar tidurnya Rasul itu. Nah, kemudian tidur lagi kapan? Kalau tidak ada masalah yang mendesak, Rasul langsung tidur setelah Isya, itu langsung tidur. Namun tengah malam langsung bangun. Nah, itu kalau ingin dipraktekkan ini tidak jadi syariat. Artinya kalau tidak melaksanakan juga nggak ada masalah. Akan tetapi kalau ingin dipraktekkan ya kita bisa lihat. Jadi nggak ada istilah ngantuk itu enggak, meskipun tengah malamnya bangun. Asal sebelum subuhnya kita tidur sekitar 15 sampai 10 menit menjelang subuh. Namun siangnya tidur lagi sebentar juga. Tidurnya Rasul sebentar. Rasul itu sebentar tidurnya sebentar. Tapi kalau kita sebentar tidur, itu bedanya. Lalu pengalaman dan perbuatan duniawi. Ini pengalaman dan perbuatan duniawi Rasul ini ya tidak perlu dijadikan sumber tasri. Misalnya ketika kecil Rasul berdagang atau Rasul berternak atau angon kambing misalnya ketika kecil. Itu kan pengalaman perbuatan duniawi beliau. Nggak perlu ditiru. Hal seperti itu nggak perlu ditiru atau dijadikan syariatnya. Karena Rasul angon kambing, saya juga angon kambing. Karena Rasul berdagang, saya juga berdagang. Berdagang itu baik, cuman itu perbuatan duniawi Rasul. Memang perbuatan Rasul dari fi'lunnya Rasul, namun itu tidak dijadikan tasri, tidak dijadikan sumber pemberlakuan syariat, tidak. Atau sesuatu yang menunjukkan hanya kekhususan bagi beliau. Misalnya Rasul itu selalu melaksanakan sholat tahajud, jadi sepanjang malam. Karena apa? Karena sholat tahajud itu bagi Rasul adalah sholat yang wajib bagi Rasul, namun tidak wajib bagi umatnya. Atau yang menunjukkan yang khusus bagi beliau adalah misalnya beliau menikah dengan istri sampai 9 orang. Kalau totalnya sama 11 orang, teman yang hidup bersama itu 9 orang. Ini tidak bisa dijadikan landasan syar'i. Karena kalau Islam punya landasan syar'i sendiri, yaitu maksimal 4 orang. Nah, Rasul di sini meskipun 9 orang itu landasannya sebab-sebabnya itu bermacam-macam. Jadi tidak ada sebab yang berdasarkan hawa nafsu, itu tidak ada. Bahkan Rasul melaksanakan poligami pertama itu ketika istri pertama beliau sudah meninggal, ya, Khadijah. Istri pertama beliau sudah meninggal, baru dengan Aisyah, kemudian dengan istri-istri yang lainnya. Dan itu sebagian besar banyak beliau nikahi sudah tua semua. Ada yang beliau nikahi karena untuk mempererat hubungan antara Islam dan Yahudi. Karena ketika dijadikan istri nanti orang-orang Yahudi akan menjadi segan dengan Rasul. Ini orang Yahudi banyak yang masuk Islam. Ada juga nanti yang karena suaminya meninggal di medan perang, dia sudah tua, ya dinikahi Rasul juga. Banyak, ada buku tersendiri, ada bab tersendiri khusus di situ. Hikmatu zaujatin Nabi misalnya, salah satu bukunya ada hikmah-hikmahnya istri-istri Rasul yang banyak. Mengapa sampai banyak seperti itu? Nah, ini tidak hal-hal yang khusus seperti ini tidak bisa dijadikan tasri' atau sumber-sumber syariat. Jadi ya kalau hanya mengikuti ya silahkan, cuman tidak bisa dijadikan sumber syariat. Kecuali yang ini ya, kalau ini yang khusus kepada Nabi ini jangan diikuti, karena hanya beliau. Baik, nah, kemudian dalam sunnah juga tetap ada qat'iyud dalalah dan zunniyud dalalah. Qat'i dan zunni dalam teks sunnah. Nah, jadi ada yang kalau berdasarkan kuantitas atau jumlah banyaknya perawi hadis yang masuk dalam qat'iyud dalalah adalah hadis yang mutawatir atau hadis yang banyak sekali perawinya.
dari kalangan sahabat sekitar minimal ada yang 4, ada yang 5, 6, terus paling banyak. Ini disebut hadis-hadis mutawatir. Ini adalah hadis yang masuk dalam qat'iyud dalalah. Kemudian hadis yang ahad ini masuk dalam zanniyud dalalah. Hadis ahad terdiri dari hadis yang masyhur, aziz, gharib. Kalau masyhur yang minimal periwayatnya 3, yang aziz periwayatnya 2, gharib dalam tingkat sahabat itu nanti periwayatnya hanya 1. Ini dikatakan zanniyud dalalah. Jadi penggunaannya untuk dijadikan dalil ini masih zon nih, belum pasti, masih zon nih. Jadi kalau hadis-hadis yang seperti ini untuk penetapan sumber hukum yang perlu kajian lebih dalam dulu, sehingga nanti ulama-ulama menggunakan hadis-hadis ini dalam penetapan ini halal ini haram, cuman perlu kajian lebih lanjut. Kalian berdasarkan kualitas perawi, jelas hadis yang dikatakan zanniyud dalalah hadis yang sahih dan hadis hasan ini bisa masuk dalam sumber hukum yang qat'i. Nah, sedangkan yang dhaif, hadis dhaif yang menurut Imam Ahmad dan Ibnu Hajar ini dikatakan hadis-hadis dhaif juga boleh dijadikan sumber hukum, boleh diamalkan ya, bukan dijadikan sumber hukum, tapi boleh digunakan namun hanya untuk masalah sunnah atau makruh saja, atau masalah-masalah halal fadhailul amal. Ini sudah pernah kita bahas dalam kajian ulumul hadis. Nah, ini terkait dengan hadis yang sebagai sumber hukum Islam kedua, dia bisa digunakan dalam penetapan hukum atau sumber hukum Islam kedua, namun ada yang qat'i, ada yang zonni. Kalau yang qat'i yang bisa dilihat dari jumlah perawi atau kuantitas perawi yang mutawatir atau yang jumlah perawinya banyak. Nah, kalau yang ahad ini sifatnya zanniyud dalalah, jadi debatable kalau zanniyud dalalah. Kalau yang dilihat dari kualitas perawi yang sahih dan hasan ini bisa dijadikan sumber hukum. Namun kalau yang dhaif ini boleh dipakai namun hanya untuk masalah-masalah sunnah atau masalah-masalah makruh saja. Itu dia tentang sumber hukum Islam yang awal atau dari dalil munsyi Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh wa sa'adal kursi. Alhamdulillah, mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh wa sa'adal kursi. Alhamdulillah, mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh wa sa'adal kursi.